Kasus dugaan pemukulan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini berbuntut panjang. Kasus yang tadinya bermula dari laporan seorang guru sekolah dasar, SD, yang memukul muridnya tersebut bahkan mengundang Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian untuk turun tangan. Pasalnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga dianggap cawe-cawe atau turut campur hingga kasus Supriyani semakin berlarut-larut. Terakhir Surunudin melancarkan somasi kepada pihak Supriyani yang dianggap mencabut perdamaian. Sebelumnya, Bupati Surunudin juga mencopot Camat Baito, Sudarsono Mangidi yang memberikan penginapan kepada Supriyani selama ia berkasus dengan Aida Wibowo Hashim. Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Mendagri Tito segera memanggil Bupati Surunudin terkait kasus tersebut. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah mengirimkan surat somasi kepada guru Supriyani setelah guru honorer itu mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun. Bima Arya rencananya akan meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Namun, Bima tidak menjabarkan secara rinci jadwal pemanggilan tersebut. Kami akan koordinasi dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, tuturnya. PGRI Sulawesi Tenggara mengkritik keputusan somasi yang dilayangkan Surunudin kepada guru Supriyani. Dikutip dari Tribun Sultra, Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo menilai upaya semacam itu tidak perlu dilakukan Surunudin. Pasalnya, Supriyani hanyalah guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun dan tak semestinya disomasi oleh pemerintah. Halim mengatakan, somasi semacam ini akan menjadi presiden buruk terhadap Pemkab Konawe Selatan. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati, mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, tuturnya. Halim mengatakan seharusnya Pemkab Konawe Selatan memaafkan Supriyani atas pencabutan kesepakatan damai tersebut alih-alih melayangkan somasi. Ditambah, sambungnya, Supriyani tengah menghadapi proses hukum atas tuduhan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati. Sehingga harus dilihat juga alasannya, kata Halim. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, lanjutnya. Anak Aibda Wibowo Hashim ternyata mengaku lukanya bukan karena dianiaya guru Supriyani, melainkan disebabkan jatuh. Namun Aibda Wibowo Hashim diduga ngotot membuktikan bahwa guru Supriyani. Pengakuan anak Aibda Wibowo Hashim itu oleh Lilis, wali kelas sang anak di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Kini guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, katanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya,
Dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. Sampai anak-anak pulang jam 10 tidak ada kejadian itu, Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, katanya. 2 hari setelah peristiwa Lilis mengaku baru dengar ada pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Orang tua D bilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya waktu pakai baju apa, Pak Bowo jawab baju batik. Terus saya bilang kalau baju batik hari Rabu sama Kamis. Terus saya tanya lagi ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah. Saya tanya lagi mengenai lukanya. HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, Aibda WH, jelasnya. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi, karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, 4 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban.